Halo Kanco, mungkin setiap orang sudah tahu dengan sepak bola, tapi tidak yang banyak tahu nama dan fungsi garis yang ada di lapangan sepak bola. Terutama garis yang berbentuk huruf D yang berada di dalam kotak penalti. Kali ini 4 Lawang Sport akan membahas tentang nama dan apa fungsinya garis yang ada di lapangan itu. Oke, langsung aja tonton video berikut ini. Tapi sebelum kalian menonton video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan share. Cheers. Lapangan sepak bola memiliki banyak sejumlah garis yang jarang diketahui kegunaannya. Salah satu garis yang membuat penasaran adalah garis yang melengkung berbentuk D di luar kotak penalti dan garis lainnya. Yah, sebenarnya apa sih fungsi dari garis lengkung di kotak penalti atau garis yang persegi panjang di dalam kotak penalti dan beberapa garis lainnya? Karena setiap detail desain lapangan sepak bola sudah diatur dalam Rules of the Game milik FIFA. Garis ini fungsinya sederhana, yakni batas saat terjadi tendangan penalti. Jadi selain wasit, hanya pendang dan kiper yang boleh berada di dalam kotak penalti. Plus lengkungan tersebut didesain melengkung karena untuk memastikan jarak antara bola dan pemain lain secara minimum tetap sama 9,15 meter 10 ya, ini sehingga tidak ada penumpukan pemain dalam kotak penalti pada saat terjadi tendangan yang bisa mengganggu sang eksekutor penalti. Batas utama area main sepak bola ini menjadi yang paling penting dan unik. Penting karena untuk pertandingan amatir sekalipun batas ini selalu ada karena ukuran dapat dimodifikasi. Peraturan lebar garis tersebut tak boleh lebih dari 12 cm dan ini berlaku universal, namun soal panjang bisa bermacam-macam dan memang diperbolehkan. Panjang lapangan minimal adalah 90 meter dan maksimal 120 meter, sedangkan lebar minimal 40 meter serta maksimal 90 meter. Sehingga ada kemungkinan sebenarnya sebuah lapangan sepak bola nyaris berbentuk persegi, nyaris karena ada aturan tambahan bahwa lebarnya harus lebih pendek dan dari panjang lapangan. Tapi membuat lapangan nyaris persegi tersebut tidak bisa dilakukan di pertandingan internasional karena ada aturan yang berbeda. Panjang lapangan minimal 100 meter dan maksimal 110 meter, sementara lebar 60 meter sampai 75 meter. Fungsi garis lingkar tengah lapangan bola. Lingkar lapangan bola tengah berfungsi untuk membatas pemain lawan saat terjadi kick off. Saat kick off dilakukan, semua pemain diwajibkan berada di area masing-masing. Khusus pemain lawan juga harus berada di luar lingkaran tersebut. Radiusnya adalah 9,15 meter dari titik tengah. Sebagai informasi tambahan, kick off menjadi sah permainan dilanjutkan jika bola digulirkan ke daerah lawan, bukan diumpan lurus atau langsung ke area sendiri. Penendang kick off juga dilarang menyentuh bola sebelum disentuh pemain lain. Pada peraturan baru, kick off sudah bisa dilakukan ke arah mana saja, namun lawan tetap harus berada di luar lingkaran tengah. Dan fungsi garis kotak penalti lapangan bola. Fungsi garis kotak penalti lapangan bola sering disebut kotak 16 karena lebarnya 16,5 meter. Digunakan sebagai area penjaga gawang boleh menggunakan tangan untuk menyentuh bola. Pelanggaran di daerah ini oleh pemain bertahan juga akan dihukum tendangan penalti, meski ada beberapa jenis pelanggaran lain yang memungkinkan dilakukannya. Tendangan bebas tidak langsung. Di dalamnya juga ada titik putih tempat bola diletakkan yang jaraknya 11 meter dari garis gawang. Hal ini yang memunculkan istilah tendangan 12 pas. Sebagai informasi tambahan, sepak bola memiliki aturan perhitungan saat aksi terhadap bola adalah diukur berdasarkan letak bola. Hal ini berbeda dengan basket misalnya yang menghitung berdasarkan pijakan sang pemain. Sehingga apabila kaki kiper masih menginjak kotak penalti sedangkan bola dan tangannya berada di luar, hal ini masuk pelanggaran handsball. Fungsi garis area penjaga gawang. Fungsi garis area penjaga gawang atau goal area lapangan bola. Ada beberapa fungsi area ini. Salah satunya dan sering
terlihat adalah tempat untuk melakukan tendangan gawang bagi kiper atau pemain lain setelah bola keluar. Tempat ini juga menjadi daerah istimewa bagi kiper. Disinilah tak bisa diganggu lawan saat terjadi perebutan bola. Alasan inilah yang membuat tempat ini sering disebut area penjaga gawang. Tempat ini juga digunakan sebagai batas wasit saat menjatuhkan bola, dropping ball. Ketika harus melanjutkan permainan dan batas tendangan bebas tidak dilangsung. Artinya dua keadaan tersebut tidak dapat dilakukan di dalam area penjaga gawang. Jika memang terjadi pelanggaran di area tersebut harus dilakukan minimal di garis luarnya. Fungsi lain adalah penandaan di mana wasit harus berdiri saat terjadi tendangan penalti, yakni berdiri lurus sejajar dengan garis terluar. Fungsi garis batas tendangan penjuru. Fungsi garis batas tendangan penjuru lapangan bola, garis ini mungkin menjadi yang paling banyak tidak diketahui keberadaannya, karena tak semua lapangan memakai hal ini karena memang keberadaannya tidak diwajibkan di dalam Rules of the Game. Fungsi utamanya adalah sebagai garis batas pemain bertahan lawan saat terjadi sepak pojok. Jaraknya 9,15 meter dari sudut lapangan. Beberapa stadion menggambarkannya hanya satu, yakni di sisi ke arah gawang, meski boleh juga keduanya. Jika tidak ada garis ini, batas pemain bertahan lawan akan ditentukan oleh wasit yang dibantu asistennya. Di sudut lapangan juga ada garis melengkung 1 meter yang gunanya sebagai batas bola saat melakukan tendangan penjuru. Baiklah, itu dia informasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya. Terima kasih.